hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami, di mana kami ada bersama dengan kekasih yang ada di tempat ini Tuhan. Hari ini hari kita bagi dia, di mana hari ini dia boleh melangsungkan pernikahan Tuhan. Sebelum kami berangkat dari tempat ini menuju kediaman wanita Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami akan melangkahkan kaki menuju rumah dari mempelai wanita Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang campur tangan. Lindungi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di kediaman mempelai wanita. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan perjalanan kami dari tempat ini menuju ke mempelai wanita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, yang hidup kami siap melangkah bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kami dari keluarga Dewi datang untuk menjemput Mempelai Dewi untuk mengikuti acara persiapan nikah di gereja. Persilakan. Silakan. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. Kami akan menuju ke gereja untuk pemberkatan. Namun sebelumnya kami akan berdoa. Nanti Bapak Pendeta Ferry akan berdoa. Sebelum kita akan berdoa, saya minta izin kepada pihak keluarga untuk mendoakan mereka dari tempat ini menuju ke gedung gereja untuk mengadakan pemberkatan. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini bersama dengan keluarga besar yang ada di tempat ini. Kami bersyukur buat waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat bergembira, berbahagia hari ini Tuhan, di mana hari ini hari pernikahan kedua kekasih kami yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya semuanya ada di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kami dari tempat ini
dari rumah mempelai wanita menuju ke gedung gereja untuk pemberkatan nikah, semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya jadi menurut mau dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan berangkat dari tempat ini menuju ke gedung gereja. Di dalam perjalanan kami percaya perlindungan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami taruh perjalanan kami menuju ke gereja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
dengan Tuhan pagi hari ini. Hari ini Anda akan diteguhkan di dalam nikah. Dan saya percaya lewat pengakuan apa yang sudah disampaikan oleh Ida dan Dewi, itu menjadi pegangan masa depan Anda berdua. Kenapa saya ajak tadi malam untuk datang? Karena itu pertanyaan yang terakhir yang merupakan kesimpulan dan keputusan yang diambil untuk tidak akan berubah lagi. Apa tidak berubah? Apa yang sudah disampaikan itu terima dan melakukannya, sehingga mengambil keputusan tadi malam untuk lanjut dalam pemberkatan nikah. Saya katakan tadi malam, kalau tidak setuju dan kalau Dibel tidak mau sama Dewi atau Dewi tidak mau sama Dibel, sekarang bilang jelas, harus bilang sekarang. Kenapa saatnya? Kalau sekarang bilang tidak mau, biarkan batal itu besok, tidak jadi masalah. Daripada pemberkatan kemudian pendapatan kemudian ke depan itu bilang kita tidak mau kok, nggak paksa. Mulai ayat yang pertama, tolong Injil Matius pasal yang ke-19. Sebelum masuk pemberkatan, saya akan membawakan firman Allah untuk mereka khusus, supaya mereka tidak akan tetap berpegang pada apa yang disampaikan. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 1 mulai. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Terus orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Terus maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Terus kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu mencerai. Ulangi, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan tidak boleh ada alasan mau cerai, alasan apapun. Ada alasan karena tidak ada anak, cerai juga dia. Karena tidak ada, dia tidak bekerja, tidak ada hasil, kasih pisah dan lain sebagainya. Tidak ada alasan untuk mau ceraikan istri. Sekarang kan banyak bilang, oh kalau itu kita nggak ada, dia kasih anak, cerai itu. Nah, Alkitab bilang tadi, ayat bilang tadi, Yesus bilang tidak ada alasan apapun juga. Jadi kedua kekasih ini biar berusaha untuk tetap dan melihat apa dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk Anda berdua, kiranya sudah selesai bimbingan dan kini kita akan melakukannya. Untuk itu masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan untuk itu Anda berdua akan menjawabnya. Silakan berdiri dulu Anda berdua. Tolong buka dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 22. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Jika Dewi iya, jika Dewi setuju, jika Dewi mau, katakan iya, saya mau. Ya? Yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Apa jawabmu? Iya, saya mau. Ayat 24 terus.
Karena suami adalah kepala istrimu, istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuhmu. 24. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi Dewi mengakui dan mengiyakan tunduk kepada suami. Ini tugas istri. Seperti apa di minggu yang lalu. Pada Dewi ayat 29, ayat 29. Ayat 25 maksudnya, 25. Ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus ayat lagi. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 29, tambah 1 ayat. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Apakah jawabannya? Ya, saya mengasihi istriku seperti diriku sendiri. Puji Tuhan. Masih ada dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal yang ketiga. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dibenarkan oleh kelakuan istrinya. Apakah jawab Dewi? Mau tetap tunduk? Mau tunduk seperti ayat tadi? Ya? Iya, saya mau. Iya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Apakah jawabmu? Mau mengasihi istrimu? Mau menghormati dia? Ya, saya akan mengasihi. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kolose pasal yang ke Kolose 3 ayat 18 pada dirinya. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, maksudnya di sini bukan hai istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga, bukan. Karena di sini istri-istri itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini adalah semua kaum ibu-ibu. Jadi jangan berpikir berarti ada istri-istri berarti masih boleh ada satu istri lagi. Tidak boleh. Di sini maksudnya satu istri. Hai istri-istri, hai ibu-ibu, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apakah jawab Dewi? Mau tunduk atau tidak? Iya. Iya, saya mau. Iya, saya mau. Dewi, ayat 19. Dengar baik semuanya, cuma dengar. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apa jawabmu?
Ya, saya mengasihi dia. Siapa bilangnya ada di sini? Jadi bagaimana? Ya, saya mau atau tidak? Ya, saya mau mengasihi dia seperti untuk diriku sendiri. Tolong buka dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Galatia 6 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, perhatikan baik ayat ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Terus, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Terus ayat kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab, ulangi, tanggungannya sendiri. Jadi Ibel memikul tanggungannya sendiri, Dewi memikul tanggungannya sendiri. Jadi masing-masing kita kan tadi bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai ke depan nanti dalam rumah tangga, karena kerjain, itu bertolong-tolongan. Itu nasihat firman Tuhan. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Perhatikan baik. Sekali lagi, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikianlah pula istri terhadap suaminya. Terus, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Lompat ayat yang ke-27. Ayat 27. Apakah engkau terikat dengan, apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Apakah engkau tidak terikat pada seseorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Terus ayat 8. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan. Saya di Belgia Sultan menerima Dewi Asila Abuka dan berjanji mengasihi engkau sebagai istriku seumur hidupku, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan hanya kematian yang dapat memisahkan kita sesuai dengan hukum yang suci dari Allah. Saya berjanji menerima Dewi Asila Abuka. Saya siapa? Saya Ibel Algina Sultan berjanji menerima Dewi Asila Abuka sebagai istriku dalam segala hal, dalam kelimpahan maupun kekurangan, senang maupun susah, sakit maupun sehat. Terus saya berjanji untuk memelihara dan bertanggung jawab anak-anak yang akan dilahirkan oleh Dewi Asila Abuka dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Oke. Silakan Dewi. Saya Dewi Arsila Abuka menerima Ibel Algina Sultan dan berjanji menghormati engkau sebagai suamiku seumur hidupku, seperti jemaat menghormati Kristus, dan hanya kematian yang dapat memisahkan kita sesuai dengan hukum yang suci dari Allah. Saya berjanji menerima Ibel Algina Sultan sebagai suamiku dalam segala hal,
satu pujian kedua. Haleluya. Di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, hambamu akan menunjukkan kamu berdua Iber Atun dan Dewi Abuka menjadi suami istri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat damai dan sejahtera, berkat sukacita di dalam Roh Kudus, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat keturunan, berkat-berkat lainnya yang dari Tuhan mengalir dan menjadi bagian mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau dan berkat yang dari Tuhan, berkat pemerintah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia atau dengan apapun, karena Allah sendiri yang telah mempersatukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Pegang dulu yang terbaik. Dan menjadikan istri satu-satunya yang kukasihi dan aku cintai. Lihat Dewi, jangan lihat sama sini. Dan aku kasihi. Maka saat ini aku akan memasang cincin di jari yang manis. Aku memasang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan pasang. Pelangi. Ya, terus angkat terus. Kamu topore kanan juga. Terus buka sampai ke belakang. Terus sampai ke belakang lagi. Lagi satu lebar. Satu lebar, belum atau ya. Puji Tuhan telah memberkati pengumuman tadi, dan untuk apabila ada perubahan tentu akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Dan sebagai pengumuman bahwa acara atau kita semua diundang ke rumah pesta, namun karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita harus berlama-lama di rumah pesta, maka pelayanan yang disediakan oleh keluarga
tiba makan. Maksudnya tiba makan sampai langsung makan. Nanti kita berdoa saja dari sini, dan kalau setelah Ani mau berdoa di sana, silakan yang lupa berdoa. Anakmu, jemaatmu ada dalam lindungan, dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu menjadi bahagia semua. Demikian untuk pemerintah bangsa kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan. Amat terlebih untuk pemerintah kami, Bapak Presiden. Tuhan pakai dia sebagai pemimpin kami di Indonesia. Tuhan tolong dia dengan hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan, membawa masyarakat Indonesia semakin membaik dan semakin sejahtera. Tuhan beri dia hikmat dan kekuatan kemampuan. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan untuk Gorontalo, untuk Pohuato, Popayato khususnya. Tuhan memberkati. Biar Popayato ada dalam lindungan Tuhan. Popayato keberkatan Tuhan. Popayato ada dalam keamanan dan malam. Bahkan dimanapun saudara pergi dan berada dalam tugas dan pekerjaanmu, Tuhan memberkatimu dalam nama Yesus. Dan akhirnya rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, damai dan sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus yang akan mengiringi menyertai, maka menjadi bagian kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tanpa Yesus Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.